Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang berada di rumah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar geografi kembali untuk materi konsep wilayah dan tata ruang, submateri yaitu pertumbuhan wilayah dan pusat pembangunan wilayah. Di pertemuan kemarin teman-teman sudah membahas ataupun mempelajari tentang bagaimana karakteristik wilayah berdasarkan fungsinya, yaitu wilayah formal dan wilayah nodal. Nah, di pertemuan kali ini kita akan konsen membahas tentang apa yang dimaksud dengan pertumbuhan wilayah dan apa itu pusat pembangunan. Kita ketahui bahwa pusat pertumbuhan adalah suatu titik di mana pemerataan suatu wilayah terjadi atas dasar titik-titik yang ada di garis kota serta wilayah tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa pusat pertumbuhan pembangunan ini adalah tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik wilayah maupun sosial budaya yang ditunjukkan oleh progres atau kemajuan, penambahan atau peningkatan sarana dan prasarana di tempat tersebut. Nah, di dalam pusat pertumbuhan ini sendiri, ilustrasinya adalah ada satu titik pusat kota ataupun wilayah, maka di pinggir-pinggir atau daerah pinggiran kota lainnya itu sangat tergantung atau sangat berkaitan erat dengan titik kota yang menjadi sentral wilayah tersebut. Contohnya seperti Jakarta menjadi titik pusat untuk beberapa wilayah kota besar di sekitarnya, maka akan muncul istilah metropolitan. Artinya Jakarta tidak akan mungkin lepas dari Bogor, dari Depok, Tangerang, bahkan Bekasi. Nah, di dalam pertumbuhan wilayah ada beberapa teori yang perlu teman-teman ketahui, di antaranya teori-teori yang berkaitan dengan pusat pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh John Friedman. John Friedman berpendapat bahwa inti atau core suatu wilayah di dalam suatu negara ini sangat berkaitan erat dengan wilayah di sekitarnya. Nah, ilustrasinya bisa teman-teman lihat bagaimana daerah inti yang berada di atas ini begitu berpengaruh atau terpengaruhi oleh wilayah yang berada di luar dari wilayah inti tersebut. Lalu ada juga teori pusat pertumbuhan yang perlu diketahui yaitu adalah teori kutub pertumbuhan. Nah, ada kata kutub di sini, artinya kutub ini menitik beratkan bagaimana pertumbuhan suatu wilayah itu tidak lepas dari peranan-peranan sektor-sektor tertentu. Dalam hal ini sektor yang urgent yang menjadi titik krusial atau pentingnya dalam suatu wilayah itu adalah sektor ekonomi. Nah, dari teori pusat pertumbuhan ini maka dikembangkan teori pusat pertumbuhan pembangunan. Nah, teori pusat pertumbuhan pembangunan ini dikemukakan oleh Walt Rostow dengan terminologi atau tingkatan atau hierarki dari pertumbuhan masyarakat dari mulai skala yang sifatnya tradisional sampai yang sifatnya yaitu adalah konsumsi massal. Ya, nanti ada pertemuan khusus tentang bagaimana kita mengenal teori Rostow dalam perkembangan suatu negara maju dan berkembang. Selanjutnya, ada teori pertumbuhan wilayah dari Myrdal. Di dalam buku Muta'ali tahun 2014, dia menitik beratkan bagaimana di dalam suatu wilayah terdapat penanaman modal sehingga ada kemungkinan faktor industri atau kegiatan ekonomi lainnya tersebar menjadi faktor yang dominan dan memajukan serta meningkatkan daya beli ataupun jual ekonomi di wilayah tersebut. Nah, namun yang menjadi khas dari pertumbuhan wilayah adalah teori Christoller. Nah, teori Christoller itu menitik beratkan bagaimana kita menyebut suatu pertumbuhan wilayah berdasarkan tempat sentral ataupun titik tengahnya. Nah, di dalam buku ataupun pendapat Christoller yang berjudul Zielstrel Alter in Scuderland, dia mengemukakan bahwa pusat bagi daerah di sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain adalah kota sentral. Maka yang menjadi titik tengahnya itu menjadi pusat dari wilayah di sekitarnya. Contohnya bisa teman-teman lihat hierarki atau tingkatan 3. Artinya hierarki 3 ini adalah
bagaimana sepertiga dari wilayah yang ada di suatu tempat itu dipengaruhi oleh tempat sentral. Dalam hal ini, untuk sepertiga wilayah yang pertama adalah situasi pasar. Artinya sepertiga wilayah ini dipengaruhi oleh pasar-pasar optimal di suatu tempat. Yang kedua adalah hierarki 4. Menurut Christoller, yang menjadi dominan dalam hierarki 4 ini adalah lalu lintas. Lalu lintas itu memiliki pengaruh 1/4 ataupun 2/4 di suatu wilayah, sehingga setengah bagian dari wilayah tetangganya itu sangat dipengaruhi oleh situasi transportasi ataupun akomodasi yang ada di wilayah tersebut. Jadi suatu wilayah ini titik tengahnya 1/2 ataupun 1/4 wilayahnya itu sangat dipengaruhi oleh lalu lintas optimum. Lalu lintas itu otomatis jalur bagaimana hilir mudiknya kendaraan yang membawa barang, yang membawa komoditas yang diperuntukkan untuk masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Satu lagi adalah hierarki tingkat 7. Hierarki tingkat 7 itu berarti pusat wilayahnya sangat tergantung sekali terhadap administrasi yang optimum. Nah, dalam penjelasannya dikemukakan, situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pusat pemerintahan. Dan pengaruh tempat yang sentral dapat diukur berdasarkan hierarki tertentu dan bergantung pada luasan heksagonal yang dilingkupinya. Jadi 1/7 bagian dari wilayah ini merupakan wilayah yang sangat berkaitan erat dengan administrasi umum atau bisa dikatakan pusat dari segala administrasi pemerintah. Oke. Nah, di dalam teori Christoller, gambarnya bisa dilihat bagaimana 1/3, 1/2 yang dalam hal ini menjadi 4 terminal bagian, dan 1/7 atau 7 ini sangat tergantung dari wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. 3 pasar, 4 lalu lintas, 7 administrasi. Awas jangan sampai tertukar ya untuk penamaan angka yang ada di samping. Nah, selanjutnya ada teori pusat pertumbuhan. Nah, teori pusat pertumbuhan tadi berkaitan erat dengan konsep kutub pertumbuhan. Dan pertumbuhan tersebut otomatis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, beberapa faktor yang bisa teman-teman ketahui sendiri bagaimana indikator-indikator dari pertumbuhan suatu wilayah itu tidak lepas dari aspek-aspek indikator pembangunan. Ada ekonomi, politik, sosial, demografis, dan juga lingkungan. Lalu ada juga gambaran kehidupan masyarakat serta bagaimana titik majunya alternatif dalam bidang pembangunan. Contohnya seperti komponen utama untuk mengartikan dan mengukur sebuah pembangunan itu sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Nah, pertumbuhan wilayah di Indonesia tidak lepas dari beberapa cakupan wilayah-wilayah yang dibagi ke dalam 4 pusat pertumbuhan besar. Pertumbuhan wilayah di Indonesia itu terbagi menjadi 4 wilayah besar, ya. Meja Suram, Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Dengan wilayahnya dibagi ke dalam 10 wilayah yang lebih sempit. Saya percepat. Untuk wilayah pertumbuhan Medan, terkonsentrasi wilayah 1 ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dan seterusnya. Pertanyaannya, Pak, maksud dari tabel ini apa? Maksudnya begini. Untuk menjadikan kota besar tersebut sebagai pusat pertumbuhan atau referensi maju tidaknya suatu wilayah, lihatlah pusat pertumbuhan kota utama. Contoh, misalkan di sini, Pak, Bandung bagaimana? Bandung otomatis tidak mungkin ada di pusat pertumbuhan kota utama. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi sorotan ataupun referensi ataupun rujukan agar kita bisa menjadi atau minimal mendekati bagian dari kota itu adalah Jakarta. Jakarta meliputi Jambi, Sumatera Selatan, dan sebagainya. Pak, saudara saya ada di posisinya di Nusa Tenggara Timur, maka harus menginduk atau merujuk ke siapa? Lihatlah pembagiannya, berarti wilayah 8 ataupun Nusa Tenggara dan sekitarnya harus ataupun mengikuti Kota Makassar sebagai rujukan pusat pertumbuhan wilayah. Nah, lalu satu lagi adalah pembangunan wilayah. Pembangunan itu apa? Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia
dalam memanfaatkan lingkungan, baik yang bersifat abiotik, biotik, itu diberdayakan sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya otomatis diprioritaskan adalah kebutuhan yang bersifat primer. Nah, pembangunan wilayah di Indonesia, penekanan materinya diarahkan pada hal pembangunan sebagai kondisi fisik dan sosial yang ada di suatu wilayah. Jadi, air, tanah, udara, ataupun komponen yang bersifat abiotik ini sangat berkaitan erat dengan komponen-komponen biotik. Jadi tidak bisa serta-merta pembangunan ini tertumpu di sektor yang sifatnya biotik saja. Keduanya harus ada sinergitas. Artinya bila ingin suatu wilayah maju, kondisi fisik dan sosialnya, kondisi alam dan manusianya itu harus memiliki hubungan yang erat ataupun integritas yang juga cukup kuat. Nah, dari hal tersebut bisa kita sederhanakan bagaimana tujuan dari pembangunan itu adalah satu, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemeliharaan pelestarian bagi daya dukung lingkungan, serta pengendalian pelestarian ekosistem, pengembangan pengendalian industri, serta bagaimana upaya antisipasi akan terjadinya krisis energi sebagai penopang utama dari industrialisasi. Dan prinsip dari pembangunan wilayah adalah pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Ini baru pembangunan wilayah, belum ada kata pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, prinsip sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu adalah bagaimana menitik beratkan geografi ketika membangun suatu wilayah, ketika membangun suatu tempat, itu harus memikirkan nilai ekonomis kecil apapun, dampak positif dan negatifnya dalam jangka waktu yang akan datang. Sederhananya, pembangunan yang dilakukan itu otomatis tidak hanya untuk masa kini saja, tapi bagaimana berbicara dampaknya untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi, kesimpulannya adalah pusat pertumbuhan itu akan melahirkan pembangunan. Dan pembangunan itu sendiri otomatis harus memenuhi beberapa aspek. Nah, salah satu aspek yang harus diketahui oleh teman-teman di rumah, ketika akan membangun suatu wilayah atau tempat, cakupannya misalkan kota, ini tidak serta-merta bisa begitu saja, maka harus ada dokumen-dokumennya. Dokumen yang ada yang membahas tentang geografi ada dua mungkin yang sangat strategis dan sangat penting. Yang pertama adalah rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, yang kedua adalah analisis masalah dampak lingkungan atau AMDAL. Dua itu saja yang menjadi titik bagaimana regulasi ataupun perizinan ini seringkali mendapatkan berbagai macam permasalahan. Jadi teman-teman, minggu depan kita akan belajar tentang rencana tata ruang wilayah, sebagaimana konsep dari penataan ruang itu sendiri mengolah dan mengeksplor lebih jauh lagi tentang kebutuhan sumber daya alam maupun manusia di suatu wilayah itu sendiri. Terima kasih atas segala atensi dan perhatian dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.